Nama saya Tasya, umur 28 tahun, saya ibu rumah tangga, dan ini suami saya. Nama saya Iksan, umur 32 tahun. Saya pasiennya Dr. Joy dengan diagnosa meningioma. Saya mengalami sakit pusing dengan kepala yang tertekan, terus nyut-nyutan, ada rasa mual, hampir mau muntah, itu berkepanjangan dari 1 tahun yang lalu. Setelah saya ke puskesmas dan dikasih obat, terus saya minum tapi tidak bereaksi apa-apa. Malah semakin hari semakin sering sakitnya. Dan saya sering mengeluh kepada suami, sakit kepala yang terus-terusan datangnya. Setelah saya tahu istri saya mengalami sakit kepala yang berkepanjangan, akhirnya saya putuskan untuk ke puskesmas dan minta rujukan untuk dilakukan CT scan di rumah sakit. Terus akhirnya minta rujukan ke puskesmas untuk ke rumah sakit lain, dan ketemulah sama pasien dari Dr. Joy juga untuk merekomendasikan kalau ketemu aja sama Dr. Joy. Dr. Joy bagus, dia hebat, dia pasiennya banyak, udah banyak orang yang disembuhin sama Dr. Joy gitu. Lalu akhirnya saya ketemu dengan Dr. Joy, saya menceritakan semua gejala yang pernah saya alami, sampai yang parahnya itu kena ke mata saya. Saya mengalami keburaman untuk melihat, nggak jelas, pandangan kabur, sampai benar-benar tidak terlihat jelas. Dan konsul ke Dr. Joy, akhirnya Dr. Joy menyuruh saya untuk melakukan tindakan CT scan kontras. Setelah ketahuan hasilnya, terus Dr. Joy mengatakan bahwa saya mengalami tumor otak atau meningioma. Setelah saya tahu istri saya mengalami tumor otak, saya sedih, tentunya bingung harus ngapain karena saya khawatir apa yang akan terjadi selanjutnya kan. Tapi keputusan harus diambil, makanya saya konsultasi ke orang tua, ke keluarga untuk musyawarah harus gimana, dan diputuskan untuk operasi. Karena setelah dilihat di testimoni yang di YouTube-nya Dr. Joy itu bagus, banyak hasilnya yang berhasil, pasiennya pada motivasi lah intinya gitu. Tentu saja saat mengambil keputusan operasi itu, apalagi saya penderitanya, sangat takut, sangat cemas, khawatir, dan pikiran campur aduk karena operasi tumor otak ini sudah termasuk operasi besar. Setelah jadwal operasi sudah dekat, terus saya ke rumah sakit. Di malam harinya tuh saya masih sempat berpikir apa ini satu-satunya jalan operasi atau ada yang lainnya. Itu dari teman-teman, kerabat, banyak yang menawarkan juga, udah nggak usah operasi, alternatif aja, atau lo ikut gue, ayo kemana pengobatan yang lain, jangan operasi, nanti operasi resikonya ini itu, nanti lo nggak bisa kayak semula lagi. Tapi dari situ yang meyakinin saya untuk operasi, saya lihat-lihat YouTube-nya Dr. Joy, banyak kok yang pada sehat, pada berhasil gitu. Tapi keluarga semua nyemangatin, dan apalagi Dr. Joy-nya sendiri yang memberikan saya semangat, ayo kamu bisa, kamu pasti sembuh, pasti sehat. Dan terus kontrol sama Dr. Joy, akhirnya saya memutuskan untuk ya udah dok, ayo saya berani untuk operasi karena saya mau sehat, saya mau sembuh, nggak mau sakit-sakitan lagi. Dan akhirnya terjadwalkan tidak lama saya operasi.
Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Sahabat, kita akan mendiskusikan sebuah kasus yang dialami oleh seorang wanita muda usia di akhir dekade 20-an yang mengeluhkan sakit kepala yang berlangsung berbulan-bulan. Jadi pasien ini sudah berobat ke puskesmas, sudah berobat ke dokter sebelumnya, dan mengeluhkan sakit kepala, diberikan obat, minum obat-obatan itu, tapi tidak kunjung sembuh. Sehingga pada akhirnya pasien ini berobat ke Dr. Joy, dan kemudian kita lakukan pemeriksaan CT scan, ternyata ditemukan ada tumor otak yang lokasinya di kedalaman otak, yaitu kita sebut secara medis adalah Falx tumor. Jadi Falx itu lokasinya ada di tengah-tengah otak, di tengah-tengah otak sini, ya, di tengah-tengah otak, dan itu dekat sekali dengan pusat penglihatan. Ukuran tumor sudah relatif cukup besar, yaitu lebih kurang 4 cm, dan saya melihat ini memiliki potensi untuk membesar dan menekan area penting di otak, sehingga pada saat itu kami merekomendasikan untuk dilakukan tindakan operasi pengangkatan tumor. Nah, operasi menggunakan teknik microsurgery, ya, di mana kita melakukan tindakan operasi itu posisi pasien tengkurap dan kita membuka sayatan yang minimal, bukaan tulang juga relatif kecil karena kita mengedepankan minimal invasive surgery. Dan operasi berhasil dilakukan, tumor terangkat, dan kami syukuri bersama bahwa pasca operasi pasien langsung sadar, keluhan sakit kepalanya perbaikan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini bahwa memang manifestasi tumor otak itu bermacam-macam. Namun manifestasi yang paling sering adalah nyeri kepala yang progresif, yang semakin lama semakin bertambah berat, yang tidak sembuh dengan minum obat-obatan biasa. Sehingga kalau sahabat memiliki keluhan nyeri kepala yang terus-menerus, progresif dalam intensitas, dalam frekuensi, dan dalam durasi, tidak ada salahnya sahabat memeriksakan diri, mungkin dengan peralatan yang lebih canggih di foto CT scan atau MRI otak. Toh, kalau ternyata ditemukan sesuatu seperti contohnya tumor otak yang dialami oleh wanita muda ini, dengan kecanggihan teknik bedah, alat-alat bedah dewasa ini, maka operasi akan berlangsung dengan aman dan penyakit bisa disembuhkan. Demikian, salam otak sehat, salam Dr. Joy. Besok paginya saya masuk ke ruang operasi. Saya minta doa sama keluarga, sama suami, sama Dr. Joy dan timnya untuk mendoakan saya. Sebelumnya juga saya masih sempat khawatir, saya takut karena resiko-resikonya itu benar-benar banyak, benar-benar besar. Dan sebelum operasi pun saya tanya ke Dr. Joy, "Dok, resiko terbesarnya apa?" Saya bilang gitu. Kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan pasti ada. Tapi akhirnya setelah semua udah siap, saya berdoa dan saya yakin akhirnya Dr. Joy dan tim melakukan kerja untuk operasinya dimulai dan saya berdoa. Operasi dimulai itu dari jam 8 pagi, selesai jam 2. Saya tunggu di depan pintu operasi, ya sangat cemas pastinya. Setelah istri saya keluar dari operasi, dibawa ke ruang ICU. Jam 5, Dr. Joy mengunjungi saya di ruang ICU dan suruh saya menggerakkan tangan ke atas, kaki ke atas, berbicara, melihat kanan kiri, dan itu semua normal. Makanya setelah operasi itu saya tanyakan ke istri saya siapa gitu. Saya khawatirnya apa memorinya hilang, ingatannya berkurang atau gimana. Makanya saya tanyakan saya siapa, nama anak-anak siapa. Alhamdulillah tidak ada masalah, ingat semua.
Alhamdulillah setelah menjalani operasi saya semakin membaik dan Dokter Joy menyarankan untuk kontrol setiap seminggu sekali, kontrol jahitan, kontrol lukanya, terus kesehatannya gitu. Pada saat pertama kali saya bertemu dengan Dokter Joy, saya melihat dari mukanya kayaknya orangnya dokter Joy ini tegas dan dia bilang kalau A ya A, B ya B gitu. Dia waktu meyakinkan saya untuk ini ibu sudah terkena meningioma, ya udah operasi. Tapi karena saya masih takut, Dokter Joy semangatin saya, udah operasi aja, nggak usah yang lain, percaya sama saya dan berdoa. Dan saya ngelihat Dokter Joy bener-bener semangatin saya banget dari yang saya mulai rapuh ya kan, takut, cemas, khawatir, campur aduk, tapi dia memberikan motivasi, semangat, ayo kamu mau sembuh, ayo operasi, nggak usah takut, nggak sakit gitu. Ya udah saya memberanikan diri dan akhirnya benar Dokter Joy menemani saya dari pada saat saya pertama kali kontrol sampai dengan operasi, sampai kontrol lagi, sampai sekarang sembuh. Dokter Joy masih berteman baik sama saya. Salam otak sehat, salam salam Dokter Dr. Joy. Joy.